Perkenalkan, nama saya Imadi Wiriantara, kelas 11 3J1 nomor 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Voice over Internet Protocol atau VoIP. Data yang ditransmisikan merupakan data voice dalam bentuk analog yang dikirimkan secara privat dari satu telepon ke telepon lainnya melalui PSTN. Adapun VoIP bekerja berdasarkan paket data dalam bentuk sinyal digital yang membawa data suara atau voice menggunakan mekanisme data paket yang diterapkan dalam jaringan berbasis IP komputer. Beberapa keuntungan penggunaan VoIP dalam sebuah komunikasi. Dengan sistem VoIP, biaya investasi awal membangun komunikasi akan lebih murah jika dibandingkan jaringan analog. Tidak terkena biaya roaming atau koneksi jarak jauh, misalnya antar provinsi bahkan tingkat internasional. Selama terkoneksi dengan internet, yang digunakan adalah jalur bandwidthnya. Infrastruktur VoIP dapat berjalan pada sistem jaringan analog. Sebagai contoh, sambungan internet yang saat ini bekerja dalam satu jalur dengan kabel analog telepon seperti Telkom yang menyatukan koneksi jaringan telepon dengan VoIP. Kepastian bandwidth lebih kecil dibandingkan dengan sambungan analog, memungkinkan terjadinya integrasi dengan sistem komunikasi analog melalui perangkat PBX gateway. Mudah untuk diintegrasikan menjadi jaringan berskala besar. Jika bagian-bagian jaringan VoIP disatukan, memungkinkan setiap pengguna di belahan dunia lain dapat saling terhubung. Berikut beberapa kekurangan VoIP. Kualitas dan kejernihan suara sering menjadi kendala utama, namun pada perkembangan terakhir, potensi kendala tersebut telah diatasi dengan mengembargokan beberapa teknik kompresi data yang diterapkan pada jenis protokol yang akan dibahas selanjutnya. Terkadang muncul delay yang menyebabkan komunikasi terputus-putus atau bergema. Sistem komunikasi dengan memanfaatkan jalur internet terkadang mengalami down, crash, dan loss yang mengakibatkan kegagalan komunikasi. Untuk membangun jaringan skala besar yang menghubungkan jalur analog dengan VoIP membutuhkan perangkat berspesifikasi tinggi dan kerjasama dengan provider bersangkutan, sehingga biaya yang ditimbulkan relatif mahal. Diperlukan pengaturan kanal atau virtual network untuk memisahkan data suara dan data jaringan agar tidak terjadi stroke. Integrasi antar sistem jaringan VoIP yang berbeda protokol dan network terkadang akan menimbulkan gangguan dalam jaringan itu sendiri. Sistem panggilan VoIP memiliki dua tipe komunikasi yang terjadi antar perangkat yang melakukan panggilan atau calling party dan perangkat penerima atau calling party, antara lain sebagai berikut. Aliran informasi pembicaraan. Protokol yang bertugas membawa informasi ini adalah RTP atau Real Time Protocol.
Signaling messenger yang berperang mengontrol koneksi dan karakteristik aliran media. Data yang ditransmisikan dalam VoIP terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Bagian heart. Bagian heart memiliki beberapa komponen, antara lain sebagai berikut. A. IP heart. IP heart memiliki fungsi mencatat dan menyimpan setiap informasi routing, real-time transport protocol atau RTP. Heart Real-Time Transport Protocol (HERT) bertugas sebagai tanda paket agar dilakukan framing dan sementasi data real-time. User Datagram Protocol atau UDP. HERT. UDP adalah tidak adanya jaminan bahwa paket akan sampai dengan utuh sampai tujuan dengan baik. Link heart. Ukuran bits yang disertakan dalam heart ini tergantung dari tipe media transmisi yang digunakan. Bagian payload berdasarkan standar COSTIN dan CODES atau standar G723.1 dengan kapasitas 5,3 kbps. Besar kepastian payload voice adalah 20 bit. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.